Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku semua. Perkenalkan, nama saya Adin. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas yang dimana pada bab keempat ini kita akan membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi dalam Lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa, sementara istilah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat salat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Nah, bagaimana cara kita untuk sujud sahwi? Nah, sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum kita salam. Nah, bagaimana bacaan di dalam sujud sahwi? Nah, bacaan di dalam sujud sahwi adalah Subhanaman la yanamu wa la yashhu. Lalu kemudian sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali sebagaimana rukuk pada umumnya, tapi dipisahkan dengan duduk antara dua sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama, yakni Subhanaman la yanamu wa la yashhu. Setelah selesai sujud sahwi, yang kedua dilanjutkan dengan salam, langsung salam. Apa hikmah dari melaksanakan sujud sahwi? Hikmahnya adalah menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengaku kesalahan diri, dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian sujud tilawah. Di mana sujud tilawah ini artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau orang yang mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukumnya melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat-ayat sajadah itu terdapat di dalam beberapa surah Al-Quran, yang dimana yang pertama itu terdapat di surah Ar-Ra'd ayat ke-15, di Al-Quran surah As-Sajadah ayat ke-15, di Al-A'raf ayat ke-206, An-Najm ayat ke-62, di Quran surah Maryam ayat ke-58, di Al-Quran surah Al-Hajj terdapat di ayat ke-77, kemudian di surah Al-A'laq terdapat di ayat ke-19, An-Nahl terdapat di ayat ke-49, An-Naml terdapat di ayat yang ke-26, Al-Isra terdapat di ayat ke-9, dan di Al-Quran surah As-Sa'a terdapat di ayat ke-24, di Al-Hajj juga terdapat di ayat yang ke-18, Al-Insyiqaq terdapat di ayat yang ke-21, dan yang terakhir surah As-Sajadah itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-60. Nah, bagaimana tata cara sujud tilawah atau di luar sholat? Menghadap kiblat. Begitu kita mendengarkan ayat Al-Quran yang terdapat surah As-Sajadah, kita langsung menghadap kiblat. Kedua, berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Selanjutnya melakukan takbiratul ihram. Kemudian sujud 1 kali, disunnahkan membaca doa sujud tilawah. Nah, di dalam doa sujud tilawah itu kita bisa membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul
qanitin. Bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Kalau terdapat di dalam solat, jika dilakukan di dalam solat, orang yang sedang solat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud, langsung takbir dan kemudian berdiri untuk melanjutkan solat. Dalam solat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Apa hikmah melaksanakan sujud tilawah? Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud tilawah. Kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dijauhkan dari godaan syaitan. Yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sujud syukur. Nah, di mana sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana tata cara sujud syukur diawali dengan niat sujud syukur, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud syukur satu kali sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, bangun dari sujud kemudian salam. Nah, apa hikmah melaksanakan sujud syukur? Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat, anugerah dan karunia kepada kita semua. Dan tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Saja yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.